Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua anak-anak SMA Negeri 1 WPI, terkhusus calon siswa baru atau sebentar lagi dinobatkan sebagai siswa baru SMA Negeri 1 WPI Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kedepannya kita bisa dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka, bertemu langsung dengan Bapak Ibu gurunya di SMA Negeri 1 WPI. Ya, sebelumnya Bu Guru akan memperkenalkan. Bu Guru di sini mengajarnya sebagai guru kimia, guru prakarya dan kewirausahaan, sekaligus penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler untuk pembinaan komputer. Ya, jadi di sekolah ada pembinaan komputer nanti. Ya, Bu Guru lengkapnya dipanggil Bu Nurjana Tamil, SPD MPD kalau dipanggil nama panggilannya, atau kecilnya Bu Ana atau Bu Nurjana, yang mana nyamannya saja. Kesempatan kali ini Bu Guru akan memberikan materi tentang belajar efektif. Ya, jadi PLS tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya kita bertemu langsung, kita saling memperkenalkan diri, namun PLS kali ini kita sedikit untuk mencoba dunia maya atau secara virtual. Ya. Dengan mempertimbangkan banyak hal, maka Dewan Guru ataupun para panitia memutuskan penyampaian materi melalui live streaming via Facebook. Oleh karena itu, dari kemarin kita mencoba live via Facebook, namun sayangnya kemarin terganggu oleh jaringan, dan Bu Guru rasa kalian juga mengalami hal yang sama. Terkait dengan belajar efektif, dari 14 peserta ini, apakah ada yang bisa membantu Bu Guru menuliskan di kolom komentar tentang belajar efektif? Apa itu belajar efektif? Ya, silahkan, di sini sudah ada 14 penonton. Boleh bantu Bu Guru menuliskan belajar efektif menurut kalian seperti apa? Bu Guru tunggu ya, sekitar 2 menit atau 3 menit. Apa yang kalian ketahui tentang belajar efektif? Boleh beberapa kata saja. Apa saja yang kalian pikirkan ketika disampaikan belajar efektif? Ya, silakan dikomentari. Bu Guru kasih waktu 2 atau 3 menit. Silakan dikomentari apa itu belajar efektif menurut kalian. Karena materi Bu Guru hari ini adalah belajar efektif. Tampaknya 18 orang, tidak ada yang memberi komentar tentang belajar efektif. Ya, Bu Guru kasih waktu 2-3 menit untuk mencatat di kolom komentar tentang apa itu belajar efektif. Wah, belum ada yang menuliskan komentar tentang belajar efektif. Oke, jadi Bu Guru beri definisi. Kira-kira belajar efektif itu bisa kita artikan sebagai proses belajar yang dilakukan berdasarkan waktu dengan kuantitas yang tepat. Jadi sesuai porsinya. Jadi dia sesuai porsinya, kemudian dia tuntas. Dan produktif. Oke, Abdullah menjawab belajar secara tepat. Benar sekali. Ya, jadi inti dari efektif adalah tepat, terutama dalam hal waktu, kemudian mencapai tujuan pembelajaran tuntas, kemudian produktif. Ya, terima kasih Abdullah sudah menjawab tentang menurut Abdullah belajar efektif adalah belajar secara tepat. Produktif di sini, maksudnya produktif di sini adalah setelah belajar kalian memperoleh pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap. Jadi belajar efektif itu selain menghasilkan pembelajaran yang tuntas dan produktif,
dengan waktu yang tepat. Produktifnya di sini adalah kalian memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan saja tidak cukup, keterampilan saja tidak cukup ketika kalian tidak memiliki sikap yang berakhlak atau yang baik menurut tatanan masyarakat. Kemudian tuntas, terkait dengan belajar efektif yang sampai pada kata tuntas. Jadi tuntas di sini ya biasa dengarkan KKM. Tuntas di sini artinya kalian mencapai kriteria ketuntasan dalam pembelajaran atau minimal tujuan pembelajaran tercapai. Ada lagi yang mau tambahkan komentar tentang belajar efektif sebelum Bu Guru lanjut? Oke, di masa pandemi COVID-19 ini tentu belajar efektif memiliki tantangan tersendiri. Ya, kalian pun merasakannya, tidak hanya kalian, bahkan guru-gurunya pun merasakan kesulitan dan tentu harus berinovasi, tentu harus memperbaiki proses yang biasanya tatap muka, sekarang tiba-tiba melihat HP atau hanya chat saja atau membuat konten dalam bentuk video, tentu memiliki tantangan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian pembelajaran di tengah pandemi ini sehingga kalian dituntut untuk kreatif, ya. Guru sudah mencoba beberapa metode pembelajaran daring untuk kalian belajar lebih efektif. Misalnya saat ini para guru menggunakan grup-grup Messenger dan grup WhatsApp untuk memudahkan kami dan kalian bertemu untuk memperoleh informasi dan komunikasi terkait pembelajaran. Terkait dengan pembelajaran. Ya, terima kasih Felix Adrian telah menjawab. Menurut Felix Adrian, belajar efektif adalah belajar yang bermakna dan berkesan. Ya, benar sekali juga ya. Dengan belajar yang bermakna dan berkesan, berpeluang untuk tuntasnya pembelajaran dan hasil yang produktif lebih besar daripada belajar tanpa makna dan tanpa kesan. Terima kasih Felix. Ya. Kemudian guru tadi sudah membuat grup-grup Messenger dan grup-grup WA untuk saat ini. Nah, kalau kalian belum ya, kalian masih dalam pendataan nomor-nomor untuk ditindaklanjuti apakah masih menggunakan Messenger atau WA dalam pembelajaran ke depannya. Lalu bagaimana dengan kalian dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalian harus mandiri. Pilihannya adalah kalian harus mandiri. Informasi yang diberikan guru sangat-sangat terbatas dan minim. Ya, jadi kalian harus mandiri. Mandirinya bagaimana? Kalian bisa menggunakan banyak portal-portal pendidikan, web-web pendidikan yang bisa menunjang kalian dalam proses pembelajaran. Misalnya, ada beberapa portal pendidikan. Misalnya yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Rumah Belajar. Kemudian ada di YouTube TV Edukasi. Kemudian ada lagi misalnya sekarang di RRI, radio RRI sekarang ada Guru Menyapa. Kemudian ada di TVRI jadwal-jadwal pembelajaran. Media-media ini bisa kalian gunakan untuk menambah informasi dalam pembelajaran kalian. Ya, dalam pembelajaran kalian. Tidak hanya itu, banyak lagi. Tinggal kalian menuliskan kata kuncinya di mesin pencari atau browsernya. Seperti Google, Chrome, Mozilla. Kalian bisa menuliskan kata kunci tentang informasi atau pembelajaran yang ingin kalian ketahui. Jadi jangan menjadikan informasi dari guru satu-satunya informasi. Apalagi guru meminimalisir materi, dikemas lebih ringan, lebih sedikit, supaya kalian lebih tenang dan tidak terlalu terbebani dengan pembelajaran. Tetapi justru dengan dikemasnya dengan sedemikian rupa, tentu informasi tidak menjadi lebih besar. Tugaslah kalian
Tugasnya kalian di sinilah untuk belajar mandiri dengan menggunakan portal-portal yang telah disediakan oleh pemerintah atau pemerhati pendidikan yang ada. Ya. Kemudian terima kasih kepada Cundong telah memberikan komentarnya tentang belajar efektif. Ya, jadi menurut Cundong, belajar efektif adalah belajar yang dilakukan secara cepat. Ya, cepat dan tepat ya. Cepat tapi tidak tepat tentu hasilnya tidak maksimal dan belum tentu benar, tetapi cepat dan tepat. Terima kasih Cundong telah menyampaikan gagasan atau idenya. Ya, jadi Bu Guru ingatkan kembali, perlunya kalian belajar mandiri. Jangan menjadikan satu-satunya sumber informasi berasal dari guru. Sekarang kalian bisa mengakses internet, walaupun sebagian masih belum memiliki HP atau ada yang tidak ada kuotanya. Ya, sekali-sekali pinjam HP kakak, HP orang tua yang punya Android atau yang bisa mengakses internet, atau sekali-sekali belajar bersama temannya. Siapa tahu tetangganya punya HP, ya bisa nebeng-nebengnya, lihat, oh Kak, kalau materi ini ada ya di internet apa, coba di screenshotkan, boleh saya mencatat sedikit, dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum Bu Guru lanjutkan sedikit? Ada pertanyaan? Boleh diajukan di kolom komentar. Ya, Mei Sutriani. Belajar efektif adalah belajar yang dapat membantu siswa paham akan pembelajaran yang disampaikan dengan produktif, teratur, dan cepat. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi belajar intinya, belajar efektif itu tujuan pembelajarannya tercapai tuntas, kemudian produktif, ada hasilnya. Ya, seperti tadi, apa hasilnya produktif? Memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap yang berakhlak atau baik atau sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat ataupun norma yang berlaku di negara ini, tatanan atau aturan hukum yang sesuai dengan negara Republik Indonesia. Ada pertanyaan dari 21 peserta. Apakah ada pertanyaan terkait dengan belajar di tengah pandemi ini? Jadi selain guru mengupayakan materi dengan simpel, dengan membuatkan grup-grup baik Messenger dan WA, kalian dituntut untuk belajar mandiri. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, belajar mandiri. Kalau sebelum-sebelumnya guru adalah satu-satunya sumber informasi bagi sebagian siswa, sudah saatnya semua siswa menambah jam pembelajaran mandirinya dengan mengakses banyak informasi. Tentu di portal-portal pendidikan yang jelas ya, yang keluaran pemerintah, keluaran pemerhati pendidikan, atau portal-portal yang telah diakui kebenarannya. Ya, ada Rumah Belajar, ada TV Edukasi, ada TVRI, ada RRI, atau beberapa channel-channel lain di YouTube. Di YouTube banyak sekali channel-channel pendidikan. Ya. Jadi pembelajarannya bisa di rumah, ya bisa di mana saja yang ada jaringannya. Jangan sampai seperti kemarin ya, bahkan live pun harus terputus karena kita berada kadang-kadang jaringannya on, kadang-kadang off. Ya. Ningsi. Ya, terima kasih Ningsi telah menjawab. Belajar efektif adalah belajar yang dapat membuat peserta didik mengerti dengan cepat apa yang disampaikan. Ya, benar sekali ya. Intinya tercapai ketuntasan, tuntas belajarnya, tercapai tujuan pembelajaran, dan produktif. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Bu Guru akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, ada beberapa poin penting dalam belajar efektif. Ya, ini bisa kalian gunakan
baik dalam pandemi maupun di luar pandemi, atau baik secara pembelajaran mandiri di rumah ataupun nanti pembelajaran langsung ketika wabah ini sudah terhenti dan kita bertemu langsung di sekolah. Poin pertama adalah menetapkan tujuan. Ya, poin pertama agar belajar kita menjadi efektif, yang pertama adalah menetapkan tujuan. Ya, tujuannya di sini harus jelas. Jangan tujuannya untuk apa ke sekolah? Tujuannya belajar. Belajar saja, tidak ada komanya, tidak ada kata-kata lanjutnya. Tujuan di sini harus jelas. Tujuan kalian ke sekolah apa? Saya mau belajar ini dan lanjutannya. Atau misalnya kalian punya tujuan, saya bertujuan untuk masuk ke universitas ternama di Indonesia atau di luar negeri misalnya. Tujuannya jelas. Kalau kalian sudah punya tujuan, kalian tahu harus berbuat apa. Kemudian misalnya tujuannya semester ini kimia saya tembus 80. Ya, tembus 80. Atau kalian punya tujuan lain semester ini dan seterusnya. Intinya adalah kalian punya tujuan yang jelas ketika melangkahkan kaki datang ke sekolah. Ya, dengan tujuan yang jelas, tentu kalian punya motivasi tersendiri tentang mengapa harus belajar, mengapa harus rajin ke sekolah, mengapa harus tetap mengikuti pembelajaran. Ya, itu adalah kejelasan atau dampak dari tujuan yang kalian telah tuliskan, telah ingat, telah sampai di hatinya. Ya. Setelah tujuan, menetapkan tujuan kalian, yang kedua adalah mengatur jadwal belajar. Mengatur jadwal belajar ini tentu sangat pentingnya, apalagi kita yang mayoritas di sini setelah pulang sekolah misalnya harus membantu orang tua lagi di rumah, harus ke sawah, harus ke kebun, atau harus memberi makan ternaknya. Ada yang harus pergi bawa sapinya mengarit dan seterusnya. Jadi mengatur jadwal sangat penting, apalagi sekarang belajarnya di rumah, tentu jadwalnya harus lebih diatur. Mengapa kalian harus mengatur jadwal? Tentu yang pertama berefek pada kedisiplinan kalian. Ya, dengan mengatur jadwal kalian bisa lebih disiplin. Kemudian kalau terbiasa, ya kalau teratur maka jadi akan kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Apa kebiasaan yang perlu kalian atur dalam belajar? Yang pertama, kalau bukan pandemi, artinya tatap pembelajaran nanti akan dilakukan di sekolah. Ya, tentu sepulang sekolah kalian harus mengatur, dari sekolah dari jam 7 sampai jam 2 misalnya kita belajar di sekolah, pulang istirahat dan seterusnya. Nanti biasakan sebelum tidur misalnya kurang lebih 20 menit baca buku atau kerja tugasnya. Ya, kenapa sebelum tidur sebaiknya kalian belajar atau minimal membaca materi? Karena beberapa ahli atau peneliti mengatakan belajar sebelum tidur sangat baik karena dia akan masuk ke area alam bawah sadar, dan itu artinya konsepnya nanti akan tertanam lebih kuat. Oke. Ya, yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua mengatur jadwal belajar. Kemudian yang ketiga adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Ya, kalau di sekolah makanya selalu ada kegiatan mendekor kelas, menghias kelas. Kenapa? Itu tujuannya tidak lain adalah membuat kalian nyaman dengan suasana kelasnya. Bagaimana kalau di rumah, sekarang belajarnya di rumah, bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman? Ya, masing-masing orang punya cara belajar sendiri. Ya, kalau mumpung di rumah kalian misalnya kalau belajarnya lebih enak kalau sambil ngeteh, atau misalnya belajar sambil ngemil, atau misalnya belajar sambil dengarkan instrumental, musik instrumen. Ya, atau kalian begini kalau belajar begini, ya tentu kalian punya caranya masing-masing. Temukan cara itu, ya. Temukan cara itu sehingga
Ketika nyaman belajar, maka materinya, konsepnya, ilmunya gampang masuk ke hati melalui pikiran. Oke, ada 3, sudah 3. Menetapkan tujuan, mengatur jadwal belajar, dan yang ketiga tadi adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kemudian yang keempat adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan ini sangat penting ya. Jadi ringkasan di sini adalah misalnya kalau di sekolah kalian sudah dapat materi di sekolah, kemudian di rumah membuat ringkasan. Ringkasannya itu tidak perlu mengulang kata-kata atau materi seperti yang tadi di sekolah. Tetapi ringkasan di sini kalian menggunakan bahasanya kalian sendiri. Menggunakan bahasa kalian sendiri, ya. Dengan menggunakan bahasa kalian sendiri itu memudahkan kalian mengingat beberapa hal. Misalnya dalam rumus, kalian mau mengganti simbol-simbol rumus boleh, ya. Tetapi nanti ketika penyelesaiannya menggunakan rumus yang sesungguhnya. Tetapi untuk memahami konsepnya boleh menggunakan rumus ringkasan. Ringkasan juga ini sangat penting. Kenapa? Dengan meringkas, kalian mengulang-ulang pembelajaran. Mulai dari pertama, membaca, mengingat, menulis. Kalian melihat apa yang ingin kalian ringkas, mengingatnya, apa yang kalian ingin tulis, dan kemudian menulisnya. Jadi kalian ketika meringkas melakukan 3 hal, membaca, mengingat, dan menulis. Meringkas juga sangat-sangat penting, termasuk kegiatan mencatat. Bu Guru sangat setuju kalau kalian tidak menghilangkan budaya mencatat. Walaupun sekarang IT banyak, informasi bisa kalian dapatkan di mana saja tanpa menggunakan catatan lagi, tetapi catatan itu sangat-sangat penting. Ringkasan itu sangat penting. Seperti kata yang paling familiar kita dengar, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu dengan tulisan, karena dengan tulisan inilah banyak hal yang bisa kita peroleh. Salah satu dampak yang lain dari ketika kalian terbiasa membuat ringkasan adalah tulisannya akan semakin membaik. Ya, banyak siswa yang selalu Bu Guru temukan adalah tulisannya mohon maaf lahir dan batin. Ya, masalahnya adalah kalian sudah melewati sekitar 9 tahun pembelajaran. SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Salah satu jejak bahwa kalian pernah melewati fase-fase belajar adalah memiliki tulisan yang baik. Ya, Bu Guru selalu ingatkan ketika Bu Guru mengajar dan memeriksa catatan, ada yang bikin Bu Guru butuh konsentrasi penuh untuk membacanya, maka Bu Guru pasti kasih tulisan catatan kecil di bawahnya. Kenapa? Tulisan ini sangat penting. Bahkan ketika kalian menyelesaikan pembelajaran di SMA, kalian harus punya jejak tulisan yang baik. Minimal bisa dibaca. Ya. Apapun profesi kalian nanti ke depannya, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi padesa, mau jadi sekdes, mau jadi perawat, mau jadi guru, mau jadi dokter, semua membutuhkan tulisan tangan. Ya, kendati pun sekarang bisa menulis di komputer, pasti kalian akan tetap menggunakan tulisan-tulisan tangan. Ya, jangan sampai kalian sudah melupakan kimia. Ya, bisa saja kalian melupakan kimia. Belajar 3 tahun di SMA, belajar kimia sama Bu Guru, setelah keluar dari SMA kalian melupakan materi-materi yang telah Bu Guru ajarkan. Tetapi jangan pernah melupakan kalian pernah menulis. Ya, apa artinya? Tulisannya harus tetap baik. Itu adalah jejak bahwa kalian pernah melewati fase-fase belajar. Ya, itu tentang ringkasan. Jadi sudah ada 4, menetapkan tujuan, mengatur jadwal, membuat suasana belajar yang nyaman, membuat ringkasan pembelajaran. Kemudian ada lagi yang kelima, membuat akronim yang mudah diingat. Ya, membuat akronim yang mudah diingat artinya begini, kita membuat, katanya orang, jembatan keledai. Kalau Bu Guru akar kedelai, ya. Kalau jembatan kedelai jadi jembatannya hewan. Kalau akar kedelai berarti kita tumbuh sehat seperti kedelai. Ya.
kalian buat akronim untuk membantu kalian mengingat, memahami dari konsep materi. Misalnya di kimia itu kalau SMP kemarin di kelas 8 ada pembelajaran IPA sistem periodik unsur. Ya, kebetulan Bu Guru pernah mengajar di SMP. Jadi sistem periodik unsur itu ada tabel-tabel periodik, kemudian ada unsur-unsurnya yang kalau di praktek kimia di SMA nanti Bu Guru suruh hafal golongan A-nya. Ya, ada golongan 7A, di situ ada fluor, klor, brom, io, dan asetin yang harus diingat. Kadang-kadang unsur itu harus diingat. Maka cara untuk mengingatnya kalian boleh membuat akronim atau semacamnya, atau membuat ceritanya, atau membuat apa-apa saja yang memudahkan kalian belajar. Misalnya golongan halogen 7A itu misalnya kita akronimkan atau kita buat ceritakan seperti Farida calon baru istri Ateng atau seterusnya, ya. Itu salah satu untuk memudahkan kita mengingat dan memahami konsep. Kemudian yang keenam, jangan malu bertanya. Ya, ini yang selalu kita sampaikan adalah jangan malu bertanya. Kenapa? Ya, masih ingat tentu kata-kata atau pepatah yang mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ya, jadi ketika nanti kalian belajar mandiri di rumah, kemudian dapat informasi terkait pembelajaran yang tidak kalian pahami, silahkan bertanya di waktu yang telah ada. Jadi setelah ada jadwal belajarnya, ya pertanyaan-pertanyaannya di list dulu. Nanti setelah itu dilakukan pertanyaan. Oke? Jangan malu bertanya. Kemudian perlu diingat juga, selain jangan malu bertanya karena nanti sesat di jalan, yang harus diingat adalah jangan banyak bertanya, jangan kelebihan bertanya. Karena itu banyak bertanya tentu malu-maluin. Ya, kenapa dilarang jangan bertanya? Definisinya begini. Jangan bertanya sesuatu yang sudah jelas-jelas diposting. Misalnya kemarin kayak pengumuman, jelas-jelas diposting, narasinya jelas, berapa kali dibaca narasinya, pengumumannya jelas, kemudian kalian menjapri lagi guru-gurunya. Ya, itu bukti bertanya yang memalu-maluin, yang begitu. Bukan bertanya ketika kalian tidak paham, ya. Nah, kenapa Bu Guru bilang ini bertanya memalu-maluin? Karena ya, yang pertama, membuktikan kalian tidak sedang membaca. Membuktikan kalian tidak memahami atau tidak berliterasi. Ya, kalau kalian tanyakan itu sesuatu yang belum jelas, ya. Kalau yang sudah jelas, kalian harus belajar untuk menganalisis, memahami setiap postingan yang diberikan. Karena sebelum diposting, pasti tentu diulang dibaca oleh pemposting atau yang pembuat postingannya. Oke? Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir adalah poin terakhir dari belajar efektif adalah pantang menyerah. Ya, ketika kalian sekolah, tentu semua akan mengeluhkan, ada masa di mana kalian akan mengeluhkan tentang capek. Ya, capek ini perlu kalian ingat. Ketika kalian capek, semua juga orang akan merasakan hal yang sama. Tetapi ada orang yang memilih diam, ada orang yang memilih menikmati, dan ada orang yang melupakan kecapeannya. Ya, biasa kan kalau sudah lama belajar, sekarang masih rindu-rindu sekolah. Setiap hari gurunya dijapri, "Bu, kapan masuk sekolah? Bu, sudah rindu belajar." Itu sekarang. Ya, waktu coba kita kembali ke belakang. Beberapa bulan sebelumnya kadang kita merasa, "Kapan libur? Bu, kapan libur? Bu, kenapa tidak libur?" Ya, itu menunjukkan bahwa kalian sebenarnya sudah mulai menyerah. Tetapi perlu kalian ingat, setiap orang melewati fase yang sama. Hari ini kalian belajar, jauh sebelum kalian, bu guru kalian sudah belajar. Jauh sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas, bu gurunya, bapak ibu gurunya telah mengerjakan tugas. Ya, jadi rasa yang kalian rasakan sekarang bisa jadi lebih terasa oleh guru-gurunya.
Karena zaman dulu akses untuk mencari informasi sangat minim. Dan satu-satunya informasi yang diandalkan adalah Bapak Ibu guru. Sementara kalian segala informasi tinggal oke Google. Bahkan tugasnya pun jadi oke Google. Lama-lama Google-nya yang ke sekolah. Oke? Ya, jadi di poin terakhir ini pantang menyerah, Bu Guru ingatkan tidak ada pilihan bagi kita ketika kita sudah memilih untuk menjadi siswa. Konsekuensinya adalah belajar. Konsekuensi selanjutnya adalah pantang menyerah. Kalau soal tugas itu bukan hal sesuatu yang membuat seharusnya menjadi beban buat kalian. Karena setiap guru yang memberi tugas tentu dengan pertimbangan panjang kali lebar untuk memudahkan kalian. Bahkan guru-guru di SMA Negeri 1 WPAI menurut pengamatan Bu Guru pribadi luar biasa kasih sayangnya. Justru karena kasih sayang ini terkadang sebenarnya menjadi kelemahan untuk kalian. Toleransi yang berlebihan kadang membuat kalian lemah. Ya, jadi harapannya Bu Guru pantang menyerah di sini. Kalian sedikit-sedikit jangan banyaknya tugas, banyaknya ini, kapan libur? Ya, jangan ya. Karena di luar sana akan banyak orang-orang yang merindukan seragam putih abu-abu. Kalau kalian nonton di daerah-daerah pelosok, banyak orang yang sangat menginginkan berada di posisi kalian. Dan sayangnya kalian acuh dan tak acuh ketika berada di posisi ini. Terakhir Bu Guru mau sampaikan adalah SMA adalah masa-masa yang indah. Tugas kalian untuk membuat sejarah kalian sendiri. Di masa-masa SMA ini kalian boleh mencetak prestasi dan menghindari apa? Ya, mencetak prestasi dan menghindari kesalahan yang akan berakhir dan tidak pernah bisa terlupa. Ya, karena setiap kesalahan yang akan memberi jejak. Ya, tetapi setiap prestasi juga akan memberi jejak. Jika kalian melakukan kesalahan, lakukan kesalahan dengan batas kewajaran. Karena tidak ada manusia tanpa kesalahan. Tetapi garis bawahnya Bu Guru adalah jangan buat kesalahan yang membuat orang tua sekolah menjadi malu. Ya, itu saja belajar efektif kita hari ini. Jadi Bu Guru ulangi, agar pembelajaran kalian menjadi efektif baik di masa pandemi ataupun bukan pandemi, ada 7 poin. Poin ini bisa bertambah ketika kalian belajar atau mencari informasi yang lain. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Yang kedua mengatur jadwal belajar. Yang ketiga membuat suasana belajar yang nyaman. Yang keempat membuat ringkasan pembelajaran. Yang kelima membuat akronim atau cerita atau singkatan yang bisa kalian pahami. Kemudian yang keenam, jangan malu bertanya jika kalian benar-benar ingin mengetahui. Dan jangan banyak bertanya jika kalian belum membaca, menganalisis dengan baik. Kemudian yang terakhir, pantang menyerah. Itu saja materi Bu Guru hari ini. Bu Guru kasih waktu, jika ada yang ingin bertanya silakan memasukkan pertanyaan di kolom komentar. Ya, Bu Guru baca dulu, ada komentar dari Risa. Ya, Risa Aliansi. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Ya, ini jawaban dari Risa Aliansi, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi live, silakan duduk. Duduk Mina. Ya, jadi ini beberapa yang sudah memberi komentar terkait belajar efektif. Bu Guru ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga singkat
dari Bu Guru ini dapat memberi manfaat untuk kalian. Kemudian kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, Bu Guru memang sering salah. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau yang buruknya abaikan saja. Terakhir Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.